Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama Ibu Wulan di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang fungsi penggunaan huruf kapital. Nah, kali ini Ibu bakalan kenalin kalian tentang apa itu huruf kapital. Kalau yang belum tahu, biasanya huruf kapital itu letaknya ada di awal kalimat atau letaknya itu ada di setiap nama seseorang gitu ya. Contohnya seperti apa huruf kapital itu? Nah, huruf kapital itu banyak ya, dari semua huruf itu dia punya huruf kapital. Nah, huruf kapitalnya N itu dia seperti ini, teman-teman. Nah, ini huruf kapitalnya N. Ini huruf kapital atau huruf besar N. Nah, ini huruf kecilnya. Kemudian huruf kapitalnya T. Ini huruf kapitalnya T atau huruf besar T. Dan ini huruf kecilnya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah belajar sebelumnya, tapi kali ini Ibu bakalan temenin teman-teman buat belajar tentang fungsi penggunaan huruf kapital. Oke. Nah, fungsi penggunaan huruf kapital itu ada apa aja sih? Yang pertama, biasanya dia digunakan pada awal kalimat yang Ibu bilang tadi, oke? Biasanya dia terletak di awal kalimat. Contohnya seperti apa Ibu? Seperti ini. Misalnya buku itu dibaca oleh oleh Ibu. Nah, ini merupakan satuan kalimat, merupakan kalimat. Kenapa? Karena letak di awal kalimat itu terdapat huruf besar atau huruf kapital, yaitu huruf B, dan diakhiri oleh titik. Nah, ini titik. Titik itu merupakan penentu bahwa dia itu kalimat atau bukan. Karena kalau di sini ada huruf kapital, kemudian di akhiran tidak ada titik, maka ini bukan disebut dengan kalimat. Bisa jadi ada kelanjutannya. Buku itu dibaca oleh Ibu di kamar, misal. Berarti ada kelanjutannya. Kecuali kalau ada titik, maka penggunaan kalimat ini sudah selesai sampai di sini gitu ya. Lanjut. Yang kedua yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf awal penulisan nama orang, nama tempat, atau geografis, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Contohnya apa Bu? Yang kedua ini. Contohnya kita menggunakan nama orang ya. Budi memakan apel. Titik. Nah, Budi memakan apel ini merupakan satuan kalimat. Kenapa? Karena B-nya di sini besar. Ada dua kemungkinan ya teman-teman. B-nya besar karena ini namanya Budi, nama seseorang yang tadi Ibu bilang itu, atau dia memang berada di awal kalimat, seperti itu. Lalu bagaimana Ibu jika Budi ini beradanya di akhir kalimat atau di tengah kalimat? Bisa teman-teman, tapi dia tetap penggunaannya menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti apel. Apel itu dimakan oleh Budi. Nah, seperti ini. Apel dia tetap besar, karena di awal kalimat. Kemudian B besar di sini fungsinya sebagai nama seseorang. Meskipun dia berada di akhir kalimat, tetapi berlaku huruf kapital ini untuk berada di awal kata Budi, nama seseorang. Paham? Kalau paham, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu huruf kapital digunakan untuk huruf awal pada penulisan tahun,
bulan, awal, dan hari raya. Nah, ini dia penggunaan tulisan tahun. Misalnya bulan, hari, dan hari raya. Hari raya itu apa aja sih? Kan banyak ya. Hari raya itu ada tahun baru Islam, tahun baru gitu ya. Terus ada juga Lebaran, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, seperti itu. Contoh penulisannya itu seperti ini ya. Jangan hari raya, tapi Idul Fitri. Idul Adha. Kemudian apalagi tahun baru. Nah, seperti ini teman-teman. Idul Fitri diawali dengan huruf kapital I, kemudian fitrinya diawali dengan huruf kapital F. Nah, kenapa Bu berlaku di huruf kapital di fitri, kata fitri ini? Terus sedangkan dia itu fitri ini berada di yang berada di kedua setelah idul, harusnya kan huruf kecil karena tidak boleh ya. Nah, kenapa? Karena ini merupakan merupakan penulisan hari raya. Maka kalau hari raya itu diperbolehkan adanya huruf kapital di kata fitri ini. Begitupun dengan Idul Adha, A-nya ini besar. Kenapa? Karena dia ya tadi Ibu bilang hari raya seperti itu. Begitupun bulan, tahun, kemudian hari, iya betul, hari itu juga sama, boleh di pakai huruf kapital. Misal contohnya seperti ini. Misalkan Ibu lahir di Bekasi. Bekasi itu kan nama tempat ya. Bekasi. Tanggal, ini pakai koma. Tanggal berapa? Tanggal 09 Maret 2003. Nah, 2003. Ibu lahir di Bekasi. B-nya besar karena menunjukkan kata tempat dan dia berada di awal kalimat juga. Kemudian M-nya dari kata Maret, kenapa besar? Karena dia menunjukkan kata bulan. Begitupun Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Itu menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Itu penggunaan atau fungsi penggunaan huruf kapital. Nah, mungkin cukup sekian dari yang Ibu ajarkan kepada kalian. Semoga kalian bisa menangkap dan memahami pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu pamit undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.